Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya, Maria Paulina, dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya ingin berdiskusi tentang submateri di metodologi keperawatan anestesi di submateri sistem informasi kesehatan. Jadi selama beberapa menit ke depan, yuk kita sharing informasi, discussion about sistem informasi kesehatan. Oke teman-teman, siapkan hati, pikiran kita untuk mengikutinya dengan baik. Semoga bermanfaat dan check it out. Baik, bagi teman-teman, kita punya banyak submateri juga di dalam sistem informasi kesehatan. Ada pengertian, ada sistem, kemudian kualitas data, networking, teknologi, pengembangan sistem informasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya diceritakan semua, waduh, ini nggak selesai sampai beberapa SKS ya. Jadi saya hanya selayang pandang aja, teman-teman dimohon untuk tetap eksplorasi di luar, membaca buku, mencari informasi, menggali informasi, diskusi dengan teman-teman yang lain ya, untuk lebih memahami atau menggali informasinya lebih banyak. Nah, teman-teman kita ke konsep dasar sistem informasi dulu. Teman-teman, keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan. Data dan informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan tentunya. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas diperlukan suatu sistem informasi kesehatan yang adekuat ya. Nah, pembangunan sistem informasi kesehatan yang adekuat ini dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan konsep dasar sistem informasi kesehatan itu sendiri, teman-teman. Dan dasar-dasarnya dalam upaya untuk mengembangkan. Oke, untuk lebih memahami secara konseptual dan aplikasi sistem informasi kesehatan, kita mulai dengan memahami konsep dasar sistem informasi ya. Jadi nanti submaterinya kita ngobrol tentang sistem informasi dulu, kemudian kita akan beranjak ke sistem informasi kesehatan. Jadi tolong dibedakan ya, kita ngobrolin dulu konsep dasarnya dulu ya, yaitu adalah informasi. Apa sih informasi? Ya, apa sih sistem informasi kesehatan? Ya, kita kupas satu persatu ya di next slide. Oke. Ya, yang pertama adalah konsep dasar sistem. Ya, kita akan mengupas tentang pengertian sistem. Pengertian sistem yang dimaksud adalah untuk apa sih? Nah, ini di mana pengertian sistem ini menekankan pada komponen-komponennya ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Ya, contoh, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk satu tujuan bersama. Ya, ada beberapa pula dari Sourborn or Lippert, yaitu menceritakan atau mengemukakan adalah gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum. Ya, kemudian ada juga dari Field Guild, ya, ini mengemukakan suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, teman-teman, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan ini berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, ini memiliki ciri-ciri yang mendasari satu sistem ya, teman-teman. Yang pertama adalah pencapaian satu tujuan. Ya, jadi dari ahli yang mengemukakan berbagai macam pengertian dari sistem, yaitu kita bisa menggarisbawahi sistem itu memiliki ciri-ciri, yaitu adalah pencapaian
suatu tujuan yang pertama. Yang kedua, mempunyai struktur tertentu. Yang ketiga, terdiri dari komponen-komponen. Yang keempat adalah adanya kesatuan usaha berbagai komponen. Dan yang kelima, saling berhubungan yang teratur. Berdasarkan komponen-komponennya, bentuk sistem terdiri dari ada 2 komponen. Yang pertama adalah sistem sederhana yang hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu masukan atau kita sebut sebagai input, kemudian proses, dan keluaran atau output. Dan komponen yang kedua yaitu adalah sistem dengan pengendalian umpan balik yang terdiri dari komponen-komponen masukan, proses, keluaran, pengendalian, umpan balik, dan lingkungan. Ya, saling berhubungan fungsional yang teratur antar komponen-komponen sistem digambarkan pada gagan yang saya sebutkan di bawah itu. Oke. Nah, komponen-komponen fungsional yang melandasi sistem ini menurut Siregar ada 2, yaitu adalah masukan. Ya, ada 2 masukan. Masukan yang diolah oleh proses sistem atau materi atau masalah. Yang kedua adalah masukan yang dibutuhkan untuk mengolah dan proses sistem. Nah, proses sistem itu apa? Nah, proses merupakan komponen sistem yang berfungsi untuk mengolah sehingga dihasilkan keluaran atau kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Ya. Nah, apa itu keluaran? Keluaran merupakan hasil kerja langsung dari suatu sistem. Bentuknya harus nyata, dapat dilihat, dapat diukur, ya. Nah, untuk yang umpan balik, apa sih yang namanya umpan balik? Nah, ini merupakan kegiatan dari sistem di mana dengan adanya umpan balik ini dapat dilakukan penyesuaian secara otomatis terhadap masukan dan proses sehingga diperoleh keluaran yang sesuai dengan tujuan. Kemudian kontrol. Apa itu kontrol? Ini berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja sehingga proses-proses yang dilakukan sistem dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Apa sih lingkungan? Lingkungan ini merupakan tempat di mana sistem ini hidup. Ya, lingkungan mempunyai pengaruh terhadap sistem dan sebaliknya. Ya, lingkungan dapat dipengaruhi oleh sistem itu juga sendiri. Nah, slide ini di ciri-ciri yang mendasari suatu sistem sudah disampaikan atau dikemukakan tadi ya di slide sebelumnya. Ada 5 ciri di mana hal yang dapat mendasari suatu sistem. Ya, kita next aja. Ya, kalau tadi sebelumnya kita ngobrolin tentang pengertian sistem. Nah, ini kita ngobrolin tentang pengertian sistem informasi. Ya, di mana menurut Siregar, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang disesuaikan atau sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. Nah, ini juga ada berbagai macam pengertian menurut ahli ya. Silahkan dibaca. Sistem informasi memiliki 3 elemen utama, yaitu data yang menyediakan informasi, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan orang-orang yang membuat produk, ya, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem informasi membuat prosedur untuk mengolah dan memanipulasi data sehingga menghasilkan informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke lingkungan. Nah, kita lihat di gambar atau bagan yang saya masukkan ini, yaitu adalah skema dasar sistem informasi. Ya, kita bisa lihat model dasar sistem adalah masukan, pengolahan atau proses ya, dan kemudian keluaran. Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam waktu periode sebelumnya.
Oleh karena itu, pada model sistem informasi ditambahkan pula media penyimpanan data atau biasa kita sebut adalah database. Nah, maka fungsi pengolahan informasi bukan lagi mengubah data, melainkan menjadi penyimpanan data ya untuk penggunaan selanjutnya. Ya, di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan, sehingga terdapat beberapa jenis informasi, diantaranya yang pertama adalah sistem pengolahan transaksi. Nah, ini adalah sistem informasi yang berkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin dan inventarisasi. Nah, sistem ini merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah sistem otomasi perkantoran, di mana sistem ini dipakai untuk menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mengubah data atau menggantikannya dengan cara tertentu, ya, membaginya atau menyebarkannya secara keseluruhan kepada organisasi dan kadang-kadang di luar itu. Nah, yang ketiga adalah sistem kerja pengetahuan, di mana sistem ini mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka menerapkannya pada organisasi atau masyarakat. Nah, yang keempat adalah sistem informasi manajemen, ya, atau SIM. Ini adalah sistem yang menghasilkan informasi untuk kepentingan manajerial atau proses-proses manajemen, ya, tercakup yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kegiatan organisasi. Yang kelima adalah sistem pendukung keputusan. Nah, ini merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi di atas sistem informasi manajemen, yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahapnya, ya, walaupun keputusan akhir masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan tentunya, ya. Yang keenam adalah sistem ahli dan kecerdasan buatan, di mana ini sistemnya menggunakan pendekatan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah melalui pengguna bisnis dan secara efektif, menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam satu organisasi. Ya, kita menginjak ke poin yang kedua dalam materi SIMKES, di mana ini adalah sistem informasi kesehatan. Yang pertama kita bahas batasan sistem informasi kesehatan, ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian atau pelatihan. Yang kedua, ini sistem informasi kesehatan ini didefinisikan sejumlah komponen dan prosedur yang terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan. Seperti sistem lainnya, sistem informasi kesehatan terdiri dari komponen yang saling berhubungan yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu yang pertama yaitu adalah proses informasi, di mana ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengiriman data, yang ketiga pengolahan data, dan yang keempat analisis data. Terakhir, penyajian informasi. Sehingga ada berapa poin, teman-teman? Ada 5. Oke. Pemantauan dan penilaian proses tersebut memungkinkan gabungan masukan yang benar menghasilkan tipe keluaran yang benar pada waktu yang tepat tentunya. Nah, sistem informasi dapat menyediakan informasi yang tepat atau relevan hanya jika setiap komponen proses informasinya terstruktur dengan baik. Kita cek yang kedua yaitu adalah manajemen sistem informasi, di mana ini terdiri dari yang pertama adalah sumber daya informasi, ya. Sumber daya sistem informasi kesehatan ini meliputi orang-orang di mana
ada perencana manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, dan pengumpul data. Kemudian ada perangkat keras ya. Apa aja yang termasuk dari perangkat keras? Yaitu adalah register, telepon, komputer. Ya, kemudian ada perangkat lunak, di mana ada kertas, karbon, format laporan, program pengumpulan data, dan sumber dana. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada sumber daya sistem informasi kesehatan. Ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Oke. Yang kedua adalah aturan-aturan organisasi, misalnya penggunaan standar diagnosa dan penanganannya, kemudian uraian tugas penugas atau tugas petugas, ya, prosedur manajemen distribusi, prosedur pemeliharaan komputer, dan yang memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, teman-teman, dalam merancang atau kembali ke sistem informasi kesehatan, dibutuhkan penekanan pada pengaturan yang sistematis, ya. Setiap komponen bagi proses informasi maupun manajemen sistem informasi tersebut. Sampai di sini jelas ya, atau paham ya? Nah, ini kalau sudah ngomongin masalah berbagai macam definisi, kemudian komponennya, manajemennya, ya. Nah, di sini pasti akan ada masalah yang terjadi. Apa aja sih masalah-masalah yang biasa terjadi ini? Nah, pada banyak negara, sistem informasi kesehatan tidak adekuat dalam menyediakan dukungan dalam manajemen program. Ya, di menurut Rippleford ini menyimpulkan alasan ada 5. Yang pertama adalah irelevansi informasi yang didapat dengan kebutuhan. Yang kedua, kualitas data yang kurang. Yang ketiga, duplikasi data dan tidak efisiensinya informasi. Dan yang keempat, tidak tepat waktu dalam melaporkan dan menindaklanjuti. Yang terakhir, informasinya kurang berguna. Baik, teman-teman, kita menginjak ke poin yang ketiga, yaitu adalah peran sistem informasi kesehatan dalam manajemen kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya, dapat bisa terwujud ya. Nah, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, teman-teman, penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam sistem kesehatan nasional. Nah, komponennya apa aja? Kita cek. Yang pertama adalah upaya kesehatan. Ya. Kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan. Ya. Terus kemudian pembiayaan kesehatan. Yang keempat, sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Di mana ini tantangan pembangunan kesehatan ini menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat, teman-teman. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dan pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan, dan penerapan akuntabilitas. Jadi jelas ya, sistem informasi kesehatan ini membantu dalam proses pengambilan keputusan dan bisa digunakan atau telah banyak digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti apa, teman-teman? Ya, seperti puskesmas, rumah sakit, ya, terutama dalam penanganan pasien dan intervensi penanggulangan masalah kesehatan. Sebaliknya, teman-teman, dalam hal manajemen kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat,
sistem informasi kesehatan ini belum banyak berperan karena belum menghasilkan data atau informasi yang akurat dan tepat waktu. Pada hakikatnya, suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berjalan sendiri ya teman-teman. Informasi kesehatan ini merupakan bagian fungsional dari sistem kesehatan yang komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi baik pelayanan kuratif, pelayanan rehabilitatif, maupun pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Nah, ini sudah dibagi menjadi pelayanan kesehatan per tingkat ya, per daerah, di mana kita punya yang paling kecil yaitu adalah tingkat kecamatan ya, kita bisa cek ada puskesmas ya. Terus kemudian yang kedua tingkat kabupaten atau kota, kita bisa cek yaitu SUD tingkat kabupaten atau kota ya. Atau tingkat kecamatan ini ada RSUD di kecamatan juga ada. Terus kemudian tingkat provinsi dan yang keempat adalah tingkat pusat. Ini adalah poin yang ketiga dari konsep sistem informasi kesehatan, di mana bagaimana sih cara pengembangan sistem informasi kesehatan? Ya, berdasarkan manual pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2004, ini tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan ini kita lihat yaitu adalah meninjau atau peninjauan kembali sistem yang sudah ada. Ya, ini memiliki prinsip jangan hapus atau tinggalkan sistem yang sudah ada. Ya, bangun kekuatan dan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah menyelidiki kualitas data yang dikumpulkan menggunakan format yang ada pada setiap tingkat. Nah, aspek-aspeknya apa aja yang diselidiki? Yang pertama adalah keakuratan, kelengkapan, ketepatan, dan ketepatan waktu ya. Kemudian tentukan masalah yang dihadapi dengan sistem pengumpulan data yang ada pada setiap tingkat, termasuk waktu dan alur informasi. Yang keenam yaitu adalah tentukan keadaan komponen lain di sistem yang ada sekarang ini. Yang ketiga yaitu dalam menentukan alur data yang paling tepat dan efektif. Ini memiliki prinsip di mana tidak semua data yang dikumpulkan pada tingkat tertentu disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Kemudian data yang paling rinci harus disimpan pada sumbernya dan laporan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi hanya yang minimal. Oke? Kemudian yang keempat yaitu adalah merancang alat pengumpulan dan pelaporan data. Ya, ini mempunyai prinsip yang pertama adalah kemampuan petugas dalam mengisi format harus diperhatikan. Ya, yang kedua adalah alat pengumpulan dan pelaporan data yang paling efektif adalah sederhana dan singkat. Kemudian yang kelima yaitu adalah mengembangkan prosedur dan mekanisme pengolahan data. Ini ada prinsipnya yaitu adalah cara data SIK atau sistem informasi kesehatan ini diolah harus konsisten dengan tujuan pengumpulan data dan rencana analisis dan pengguna data. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan penyedia data dan pengguna data. Prinsipnya yaitu adalah program pelatihan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kelompok sasaran. Kemudian yang ketujuh, uji coba sistem dan jika perlu merancang ulang sistem pengumpulan data, alur data, pengolahan data, dan penggunaan data. Di mana ini sistemnya berprinsip, sistem harus diuji cobakan pada kondisi sebisa mungkin yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, biasanya terjadi selama pelaksanaan. Oke teman-teman, meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan ini berkembang menurut waktu ya. Ini merupakan usaha yang dinamis ketika manajer dan petugas bekerja keras untuk tetap maju, memajukan organisasi yang ada. Baik, materi yang kelima yaitu adalah teknologi informasi. Di mana menurut Shannon dan Weaver, informasi sebagai objek materi ilmu komunikasi mempunyai makna
pattern matter energy that affect the probabilities of alternative available to an individual making decision, atau hal atau energi yang terpolakan yang mempengaruhi dan memungkinkan seseorang mengambil keputusan dari beberapa kemungkinan yang ada. Kemudian informasi dapat dikembangbiakan, diolah, dan diperdagangkan untuk tujuan material atau disajikan untuk mempengaruhi sikap mental individu serta iklan atau material dan publikasi atau propaganda atau layanan sosial. Dalam pengertian yang sederhana, teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi informatika yang mampu mendukung percepatan dan peningkatan kualitas informasi serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, kita cukupkan saja ya, kita next ya. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari slide kita. Terima kasih sudah berproses dari awal slide sampai terakhir ini. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk berdiskusi di forum keaktifan mahasiswa. Saya tunggu keaktifannya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti segala macam bentuk slide ya. Jangan hanya cuman PPT-nya doang, tapi juga videonya juga dicek. Karena berbagai macam informasinya lengkap di video atau video pembelajaran ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat apa ya? Salam sejahtera aja deh. Bye bye.